Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa sebagian orang menganggap cinta itu berbahaya? Karena cinta biasanya berkaitan dengan nafsu, bro. Dan nafsu manusia itu tanpa ada batasan. Nggak terbendung kalau misalkan kita nggak bisa kontrol, ya. Dia akan melangkahi yang namanya etika, moral, dan logika. Tapi nggak semua cinta diasumsikan kayak gitu. Balik lagi nih, kalau dia bisa mengontrol nafsunya. Apakah bisa disimpulkan kalau cinta dengan nafsu itu sangat berbahaya? Enggak juga. Cinta juga memerlukan nafsu, karena itu juga menjadi salah satu bahan bakar semangat dalam mencintai. Tapi balik lagi, kalau kita emang bisa ngontrol nafsu kita dan tahu kadar yang tepat. Nah, dalam video kali ini gue pengen share ke kalian 3 jenis cinta yang berbahaya dan tidak layak untuk kalian perjuangkan dengan beberapa alasan tertentu. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Cinta yang tidak layak diperjuangkan yang gue maksud adalah memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau hanya berpatokan kepada mencintai, itu kita bisa atur tuh dan bisa kendalikan mencintai yang seperti apa. Tapi kalau berharap untuk dicintai, nah itu di luar kendali kita. Langsung aja, jenis cinta berbahaya yang pertama adalah cinta beda agama. Gue gak bakal bahas dalil agama yang melarang atau undang-undang dari negara-negara tertentu yang melarang ya, gue gak bahas itu. Yang gue bahas adalah resiko yang akan kalian ambil jika kalian memperjuangkan cinta beda agama. Cinta beda agama tidak layak untuk diperjuangkan kalau kalian menganggap kepercayaan itu penting. Begitupun sebaliknya, pasangan kalian juga menganggapnya kepercayaan itu penting banget bagi dia. Di awal manis, tapi itu hanyalah bom waktu yang menunggu kapan meledaknya doang. Kepercayaan itu ibaratnya lu mempercayai bahwa ibu lu itu adalah ibu kandung lu. Dan lu mempunyai pendamping hidup yang tidak mempercayai bahwa ibu lu itu adalah ibu kandung lu. Nah, itu kepercayaan tuh. Wah, nggak nyambung bang. Ya, dengerin dulu. Sekali lagi, kalau kalian menganggap bahwa kepercayaan agama itu penting. Orang yang mempunyai kepercayaan tinggi terhadap agamanya, itu sama tersinggungnya ketika dia sangat mempercayai bahwa ibunya adalah ibu kandungnya. Mungkin di awal pasangan kita akan bilang untuk menghormati kepercayaan kita itu. Kalau kita sedang tidak cekcok atau mengalami perdebatan gitu. Tapi kalau kita sedang cekcok atau sedang berdebat atau saling ngambek satu sama lain, berantem, percaya sama gua. Semua hal ketidaksetujuan pasangan akan diungkapkan ketika pasangan kita berantem sama kita. Ketidaksetujuan itu salah satunya adalah kepercayaan. Jangankan berbeda kepercayaan agama ya, perbedaan suku dan ras aja nih, itu kadang diperdebatkan juga setelah menikah. Lu berbeda suku aja sama pasangan hidup lu, itu kadang bisa jadi perdebatan dalam rumah tangga. Apalagi yang beda agama. Jika kalian sedang mengalami ini, tekan perasaan ego dan nafsu kalian. Dan berpikirlah untuk kebaikan masing-masing karena kalian saling mencintai. Kecuali salah satunya mau ngalah dan masuk ke agama kalian gitu. Kalian bisa mencintai dia yang berbeda agama tanpa harus memiliki juga gitu. Bagaimana kalian bisa menyebut kalian mencintai ketika kalian ingin memilikinya tapi juga sekaligus menyakitinya? Waduh, asik. Mungkin cuman itu yang bisa gue sarankan karena kekuatan cinta itu sangat besar. Imbangi kekuatan cinta yang sangat besar itu juga dengan kasih sayang yang berdasarkan kepada hal-hal yang baik satu sama lain. Tidak ada salahnya kalian memikirkan resiko apa yang akan kalian ambil jika cinta beda agama terus kalian perjuangkan. Yang kedua, mencintai istri orang atau suami orang ya. Dengan tujuan mencintai atau hanya sekedar memanfaatkan, dua-duanya sama-sama hal yang jahat bro ya. Kan ada juga tuh orang yang berhubungan dengan suami atau istri orang lain hanya karena ada keuntungan atau manfaat bagi dirinya. Makanya dia rela menjadi simpanan. Jangankan itu, kalian benar-benar mencintai aja, itu juga bisa dibilang jahat. Jangan terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Kalau misalkan lingkungan sekitar menganggap itu wajar, lu jangan ikut-ikutan ya. Karena gue lihat ini banyak banget nih kejadian kayak gini. Apalagi kalau dia udah punya anak dan kalian harus sadar bahwa itu melanggar hukum ya. Mungkin banyak dari kalian yang nggak ngerti bahwa itu melanggar hukum. Kalau kalian dituntut, kalian bisa masuk penjara. Apa yang kalian harapkan dari istri atau suami yang rela berselingkuh untuk mencintai kalian? Kasih sayang, kesetiaan,
kepercayaan, kenyamanan, gitu. Gak ada yang bisa kalian dapatkan selain perselingkuhan lagi, pengkhianatan lagi, dan ketidakjujuran lagi. Kalian mungkin bisa mendapatkan kepuasan nafsu, tapi masa ya harus gue kasih tahu juga kalau kepuasan nafsu itu hanya sementara? Yang membedakan kita dengan binatang tuh ya, adalah kita mempunyai nalar untuk berpikir tentang sebab dan akibat. Kalau binatang nggak mikirin itu, binatang hanya mempunyai insting untuk memenuhi semua nafsu mereka. Nah, kalau kalian bukan binatang, kalian ngakunya bahwa kalian adalah manusia, pikirkan juga sebab akibatnya, oke? Yang ketiga, cinta yang merusak diri. Cinta tipe yang ketiga ini adalah cinta yang sebenarnya bisa kalian rasakan di awal-awal kalian berkomitmen. Udah ada tanda-tandanya sebenarnya. Atau bahkan ada juga yang udah ngerasain ini di awal-awal PDKT. Tapi kok masih diterusin? Ternyata nafsunya lebih gede ketimbang logikanya. Cinta yang merusak diri ini tanpa perlu pencitraan loh. Kita bisa ngerasainnya. Gitu, dia nggak perlu harus pencitraan. Kita udah tahu kalau ini tuh bisa ngerusak diri kita. Pernah nggak lo ngerasain ketika berhubungan dengan seseorang, tapi itu bikin hidup lo malah nggak teratur, bikin lo sering sakit-sakitan misalnya, bikin produktivitas lo malah terhambat gitu, membuat lo jauh dari ibadah, membuat lo mewajarkan segala macam bentuk tindakan yang negatif gitu ya. Segera tinggalkan dan jangan diperjuangkan. Kalau ada yang ngotot pengen perjuangin ya silahkan. Ini kan cuma saran. Tapi kalian juga harus siap dengan segala macam resikonya. Ini juga termasuk cinta ATM ya. Cinta yang hanya menganggap lu sebagai ATM berjalan. Mau itu laki-laki atau perempuan, dua-duanya gue kasih saran yang sama. Bahwa dalam indikator saling mencintai itu adalah bagaimana cara kita saling memberikan yang terbaik satu sama lain. Bukan menghancurkan atau meredupkan satu sama lain. Cinta yang model kayak gini udah jelas adalah cinta mental dagang. Kalau lu udah tidak menguntungkan lagi bagi kesejahteraan finansial dia, maka lu bakal ditinggalin. Kecuali lu bisa menjamin itu seumur hidup. Dan itu pun kalau pasangan lu juga nggak selingkuh menggunakan uang yang lu punya. Aduh, tragis ya. Gak perlu gue jelasin panjang lebar soal cinta model yang ketiga ini. Di sini gue hanya mengingatkan bahwa hal ini memang masih sering terjadi di zaman sekarang. Yang ingin disampaikan sama satelit cinta adalah yang dilakukan orang-orang yang masuk ke dalam 3 tipe cinta berbahaya ini sebenarnya adalah mereka hanya menggunakan nafsu, bro. Sementara cinta tidak cukup hanya dengan nafsu, butuh yang namanya kasih sayang yang disertai juga dengan logika. Oke? Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi saran yang baik buat kalian. Quote terakhir dalam video kali ini adalah, ini penting banget. Cinta selalu dikambing hitamkan atas nafsu yang begitu tinggi. Maka yang akan dia katakan adalah, dia berjuang demi cinta, padahal dia berjuang demi nafsunya sendiri. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.